Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulidani, NIM 191900043. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil eksplorasi saya tentang etnomatematika yang berjudul eksplorasi etnomatematika pada sholawat al-Banjari, lebih tepatnya kepada rebananya dan juga pecah suara vokalnya. Oke, selanjutnya latar belakang yang saya ambil itu kan bangun datar itu merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung yang merupakan bangun dua dimensi. Kemudian mengapa sih saya mengambil sholat al-Banjari ketika dihubungkan dengan bangun datar tersebut? Peralatan dari sholat al-Banjari itu ada yang masuk dalam kategori tersebut. Salah satunya itu lingkaran, segi N, dan lainnya. Nanti dijelaskan di hasil. Kemudian selain itu dalam sholat al-Banjari juga terdapat pecah suara vokal. Nah, pecah suara vokal ini itu kan menggunakan tangga nada. Dari tangga nada tersebut itu ada pola bilangan atau yang biasa menjadi ciri khas dari sholat al-Banjari itu kan bisa dibilang suara 1, 2, 3. Nah, itu memiliki ciri khas masing-masing. Kemudian sebelum masuk ke pembahasan yang selanjutnya, kita untuk lebih menarik itu kita harus mengetahui tujuan dari eksplorasi ini itu apa. Itu yang pertama adalah untuk mengetahui budaya sholawat klasik al-Banjari. Nah, yang selanjutnya itu mengetahui konsep matematika yang ada dalam sholawat al-Banjari. Yang selanjutnya itu mengetahui kaitan antara al-Banjari dan juga etnomatematika. Di sini yang di awal itu kan saya taruh awal mengetahui budaya sholawat klasik al-Banjari. Sholat klasik al-Banjari ini dirasa dari tahun ke tahun itu semakin banyak peminatnya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya peserta lomba dalam festival al-Banjari baik dari kancah daerah nasional maupun internasional. Kemudian selanjutnya yakni manfaat dari penelitian yang saya lakukan itu adalah yang satu, untuk melestarikan budaya sholawat klasik al-Banjari. Yang selanjutnya itu memudahkan dalam belajar materi bangun datar dan bangun ruang. Mengapa? Karena ketika seseorang mendapatkan suatu ilmu itu secara langsung atau dari hasilnya sendiri, entah itu hasil dari pengamatannya atau hasil dari dia melakukannya, itu akan mudah diingat olehnya karena sesuatu yang dilakukan oleh seseorang itu akan mudah diingat. Yang selanjutnya manfaatnya yaitu memberikan ilmu mengenai sholat klasik al-Banjari. Yang selanjutnya meningkatkan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah bangun datar dan bangun ruang. Kemudian yang selanjutnya itu adalah mengetahui implementasi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Metode penelitian yang saya ambil adalah menggunakan teknik penelitian etnografi dengan pendekatan kualitatif. Nah, untuk analisis datanya itu menggunakan penelitian, yakni triangulasi, yakni reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Untuk wawancara di sini karena masa pandemi saya menggunakan dua teknik observasi, yakni online dan juga offline. Untuk yang online itu saya melakukan dengan cara wawancara melalui WhatsApp. Nah, di situ saya mewawancarai teman saya yang satu grup dengan saya dan dia seorang pengrajin rebana. Dari keluarganya dia pengrajin rebana. Kemudian yang secara offline itu saya lakukan ke orang-orang terdekat yang memang mumpuni dalam hal tersebut. Sekarang kita masuk ke hasil eksplorasi etnomatematika dalam sholawat klasik al-Banjari. Nah, di sini itu saya menemukan beberapa bentuk dari peralatan sholawat klasik al-Banjari yang berkaitan dengan hubungan geometri. Yang pertama itu adalah ada rebananya, ada basnya yang berbentuk lingkaran, rebananya yang berbentuk lingkaran, kemudian rebana segi 6 dan lain-lainnya. Yang pertama itu adalah atal al-Banjari yang rebana. Nah, rebana di sini itu berbentuk lingkaran. Mengapa saya bisa mengklaim berbentuk lingkaran?
karena sesuai dengan ciri-cirinya. Yang pertama itu memiliki diameternya yakni 30 cm. Itu saya menarik dari titik A, B, B, C dan lain-lain, itu ternyata konstan, sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa rebahan tersebut adalah berbentuk lingkaran. Nah, di sini hasil dari pembahasan saya kan diameternya tadi 30 cm dan jari-jarinya 15 meter, sehingga ketika kita keterkaitkan dengan matematika, selain bentuknya lingkaran, kita dapat mencari luas dari bangun tersebut. Luas lingkaran tersebut kan memiliki rumus pi r kuadrat, pi dikali jari-jari kuadrat. Nah, diameternya kan 30 cm, maka jari-jarinya 15 cm, dan pi nilainya 3,14. Jadi luas dari rebana tersebut adalah 3,14 dikali 15 kuadrat sama dengan 706,5 cm persegi. Kemudian yang selanjutnya adalah bas. Nah, sama halnya dengan rebana tadi. Untuk bas ini kan berbentuk lingkaran. Nah, dari bas ini, mengapa saya dapat membilang atau menyimpulkan berbentuk lingkaran sama halnya dengan rebana tersebut? Saya juga mencari diameternya yakni 40 cm. Kemudian di situ kan terdapat kayak titik-titik, itu terbuat dari mur. Nah, itu untuk membuat basnya itu semakin kencang, atau ketika kendor itu untuk mengencangkan. Nah, ketika saya ukur dari titik yang satu yang ke titik yang lain, nah dari baut ke baut itu, nah semuanya itu sama, diameternya itu 40 cm. Nah, selain dari eksplorasi bas ini yang berbentuk lingkaran, kita juga dapat mencari luasnya karena diketahui diameternya tadi 40 cm. Sama dengan yang tadi, rumus luas lingkaran yakni pi r kuadrat dengan jari-jarinya 20 cm, maka luas dari bas tersebut adalah 3,14 dikali 20 cm kuadrat sama dengan 1256 cm. Tali tersebut itu memiliki ukuran diameter yakni 8 inci yang setara dengan 20,32 cm, dan bagian atas kalti ini memiliki bentuk tabung karena sesuai dengan ciri-ciri yang terdapat pada bab 2 pada laporan saya. Nah, bangun tersebut itu memiliki tutup berbentuk lingkaran dan memiliki selimut, sehingga dapat dikatakan memiliki bentuk tabung tersebut. Nah, selain dari bentuk tabungnya, kalti ini, dari kalti emas tadi ini kan ukurannya itu diameternya 8 inci yang setara dengan 20,32 cm dan tingginya itu 45 cm. Nah, ketika dicari luas permukaan tabungnya, nah jadi selain mendapatkan eksplorasi dari bentuk tabungnya, kita juga dapat mencari luas permukaan tabung yakni dengan rumus 2 pi r dalam kurung r plus t. Nah, di sini kan nilai dari pi-nya itu 3,14 dan r-nya itu 10,16 dan tingginya itu 45 cm, sehingga ketika kita masukkan ke dalam rumus yakni 2 pi r dalam kurung r plus t, itu hasilnya adalah 3.519,5 cm. Selanjutnya, jika diketahui rumus luas permukaan suatu bidang, bukan tabung karena bentuknya tidak sepenuhnya tabung. Nah, jika diketahui luas permukaan suatu bidang tersebut itu bla bla seperti itu ya, maka kita dapat mencari volume benda putarnya dengan ring 0,1, yakni dengan rumus volume sama dengan 2 pi karena 2 pi r masukkan rumus luas permukaan tabungnya. Nah, itu menjadikan hasil yakni volumenya itu 180. Kemudian yang selanjutnya itu adalah ada rebana segi 6. Ini adalah rebana terbaru yang menjadi kreasi dalam Salat Al-Banjari, yang semula hanya berbentuk lingkaran, itu sekarang ada berbentuk segi 6. Nah, di sini saya mengetahui rebana ini itu dari wawancara ke teman saya yang pernah memakai dan juga bikin, karena dia adalah pengrajin terbang. Dari rebana segi 6 ini, panjang ke 6 sisinya itu sama panjang, yakni 20 cm, dan besar ke 6 sudutnya pun sama, yakni 120 derajat. Sehingga karena memiliki 6 sisi dan 6 sudut yang sama,
sehingga dapat memenuhi ciri-ciri bangun segi 6 yang terdapat pada bab 2 pembahasan yang telah saya simpulkan dalam laporan saya. Nah, ini untuk ukuran dan juga besar sudutnya, mengapa harus disamakan? Ini karena mempengaruhi dalam hasil suara yang dihasilkan, itu menurut hakim. Nah, mengapa? Karena ketika bentuknya sama, itu akan lebih pas ketika dipukul. Nah, selain dari eksplorasi bentuk segi 6-nya, kita juga dapat mencari luas dari bangun tersebut dengan rumus luas sama dengan 3A kuadrat akar 3 per 2. Nah, A-nya kan tadi itu sisinya kan 20 cm. Jadi ketika dimasukkan ke dalam rumus, itu hasilnya adalah 1020. Ini berbentuk seperti gentong. Nah, bas tumbuh itu memiliki diameter 20 cm sehingga jari-jarinya itu 10 cm dengan tinggi 30 cm. Di sini kita dapat melihat bentuknya itu seperti tabung. Nah, kemudian selain dari mengekspor bentuk tabungnya, kita itu dapat mengetahui volume basnya karena sudah diketahui diameter jari-jari dan juga tingginya. Jadi volume bas tumbuk tersebut itu adalah menggunakan rumus VBR kuadrat kali T. Volume sama dengan 22/7 dikali 10 kuadrat dikali 30 kuadrat. Nah, tingginya tadi kan 30 cm dan diameternya 20 cm sehingga jari-jarinya adalah 10 cm. Maka ketika dimasukkan dalam rumus tersebut, hasilnya itu adalah 9428,5. Baik, selanjutnya kita masuk ke hasil eksplorasi yang selanjutnya, yakni pecah suara vokal. Nah, dalam sholat Al-Banjari itu kan terdiri dari sholat klasik ya, khususnya sholat klasik itu terdiri dari 10 anggota dengan 5 pemukul dan 5-nya itu vokal dan juga backing vokalnya. Nah, dalam vokal ini terdapat beberapa jenis suara, yakni vokal utama, vokal suara 1, vokal suara 2, vokal suara 3, dan vokal suara bass. Di sini itu misalnya ya, pecah suara itu kan terbagi jadi tadi suara 1, suara 2, suara 3, dan juga suara bass. Nah, itu kan terdapat tangga nada. Nah, itu termasuk di do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, biasanya kalau dalam tradisi yang ada di lingkungan saya ini, itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu diibaratkan angka. Jadi do itu 1, re itu 2, dan seterusnya. Nah, ini hubungannya dengan pecah suara vokal tadi apa? Nah, misalnya ketika suara 1 itu dinotasi, misalnya suara 1 dinotasikan dengan A, suara 2 B, C, dan seterusnya. Nah, itu kan tadi dimasukkan ke dalam tangga nada. Misalnya pakemnya suara 1, suara satunya itu di 1, maka suara 2-nya itu di loncatan selanjutnya dengan loncatan. Ketika 1 ya berarti loncatannya ganjil, berarti 1 ke 3. Berarti suara 3-nya itu nanti kan berarti suara 1-nya di 1, suara 2-nya itu di 3, suara 3-nya itu berarti di 5. Nah, bassnya itu di mana? Bassnya itu adalah di bawahnya suara 1. Jadi di 0. Nah, lebih rendah dari suara 1 itu intinya. Selanjutnya itu suara 3 itu kan terdapat 2 model, yakni suara 3 dasar dan juga 3 atas. Nah, untuk 3 dasar itu di antara suaranya, di antara suara 2 dan 3. Nah, jadi misalnya nih, ini kita ambil contoh yang 3 atas. Misalnya kan tadi suara 1 dinotasikan dengan A, suara 2 dinotasikan dengan B, suara 3 dinotasikan dengan C, suara bass dengan D, dan suara 3 dasarnya itu E. Nah, jadi ketika dapat dilihat dengan urutan suaranya ketika dipakemkan dalam suara satunya itu di 2. Jadi misalnya kan urutannya kan suara 1. Suara 1 itu tadi di 2. Nah, suara bass tadi kan di D. Nah, suara bass di D itu kan karena suara bass itu kan di bawahnya suara 1. Jadi di tangga nada 1. Jadi kan tadi polanya 2 1 ya. Kemudian yang selanjutnya itu suara 2. Suara 2 itu kan tadi dinotasikan dengan B. Kan tadi pakemnya di suara 1 itu di 2. Sehingga suara 2-nya itu, vokal suara 2 itu berarti di 4. Nah, itu kelipatannya. Kemudian selanjutnya itu 3 dasar. 3 dasar kan tadi dinotasikan dengan E. 3 dasar ini kan antara suara
2 dan juga suara 3 atas. Jadi itu dinotasikan dengan 5. Berarti tadi kan sudah pola bilangannya dari suara 1, suara bass, suara 2 dan suara 3 dasar itu kan A, D, B, E itu 2, 1, 4 dan juga 5. Kemudian selanjutnya itu suara 3 atas. 3 atas. Nah, 3 atas ini berarti kelipatan dari suara 2-nya. Atasnya suara 2. Jadi itu di tengah nada ke-6. Tengah nada ke-6. Jadi kan tadi sudah terdapat pola ya. 2, 1, 4, 5 dan 6. Nah, dapat dilihat dari suara 1 ke suara 2 itu kan terdapat penjumlahan yakni plus 2. Kemudian selanjutnya dari suara 2 ke suara 3 atas. Nah, suara 3 atas itu berarti kan di 6. Jadi dari 4 ke 6 itu menambah juga 2. Kemudian dari suara bass dan suara 3 dasar itu ada penjumlahan yakni penambahan plus 5. Nah, ini tadi yang berkaitan dengan tangga nada. Jadi dapat kita simpulkan dari hasil eksplorasi tersebut, berdasarkan hasil penelitian dan juga eksplorasi etnomatematika dalam sholawat Al-Banjari, khususnya pada rebana dan juga baca suara vokal, itu terdapat beberapa konsep matematis di dalamnya, yakni geometri yang diaplikasikan pada peralatan dari Al-Banjari. Kemudian selain itu terdapat pola bilangan pada paduan suara atau pecah suara vokal. Nah, di mana pola bilangan tersebut terdapat pada urutan tangga nada pecah suaranya. Pecah suara yang diibaratkan angka. Kemudian dengan kunci nada terdapat pada suara 1, sehingga dapat menjadi suatu pola bilangan. Dari hal tersebut, dengan belajar Al-Banjari, kita dapat pula menjadi suatu media pembelajaran matematika. Nah, jadi ketika kita belajar Al-Banjari, kita juga bisa belajar sedikit tentang matematika, khususnya pada peralatan dan juga pecah suaranya tadi. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila man yuthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.